Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Yang pertama ada definisi, yang kedua ada etiologi, ketiga ada patofisiologi, keempat gejala klinis, kelima ada pengobatan, dan keenam ada pencegahan. Yang pertama ada definisi. Gagal jantung adalah keadaan patofisiologi di mana jantung sebagai pemompa darah tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan. Yang kedua, etiologi atau penyebab. Ada beberapa penyebab gagal jantung, diantaranya disfungsi miokard atau AMI, miokarditis. Yang kedua, beban tekanan yang berlebihan. Yang ketiga, beban sistolik yang berlebihan. Yang keempat, peningkatan kebutuhan metabolisme. Yang kelima, beban volume yang berlebihan. Yang keenam, kelainan otot jantung. Cirrhosis koroner. Yang ke-8, hipertensi sistematik atau pulmonal. Yang ke-9, peradangan dan penyakit miokardium. Yang ke-10, penyakit jantung. Yang ke-11, faktor sistematik. Patofisiologi yang selanjutnya, di sini ada gagal jantung yang kiri dan gagal jantung kanan. Bisa dilihat di gambar di sebelah. Selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama ada nafas pendek, yang kedua ada kelelahan, yang ketiga ada dyspnea atau sesak napas, yang keempat ortopnea, yang kelima dyspnea nocturnal paroxysmal atau PND. Selanjutnya ada anoreksia dan indigesti dan batuk-batuk. Selanjutnya ada gambar untuk anoreksia. Bisa dilihat yang pertama itu tandanya kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan secara drastis. Yang selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama di sini ada pengobatan medis. Yang pertama angiotensin converting enzyme inhibitor. Yang kedua ada angiotensin receptor blocker. Selanjutnya ada diuretik dan antagonis aldosteron dan glikosida jantung. Bagi menjadi dua, yaitu ada digoxin dan digitoxin dan folio digitalis antagonis aldosteron. Selanjutnya dari pengobatan, yang kedua ada terapi bedah dan transplantasi jantung. Yang pertama bila terapi medis tidak menolong, yang kedua ada sebagai alternatif lain. Selanjutnya kita lanjut pada pencegahan. Pencegahan di sini menjadi 4, ada pencegahan primordial, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama ada pencegahan primordial, yaitu ditujukan untuk masyarakat di mana belum tampak adanya risiko gagal jantung. Bertujuan memelihara kesehatan setiap orang yang sehat. Dapat dilakukan yang pertama mengkonsumsi makanan sehat, tidak merokok, berolahraga secara teratur, menghindari stres, dan memelihara lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya ada pencegahan primer, ditujukan pada masyarakat yang sudah menunjukkan adanya faktor risiko gangguan jantung. Dapat dilakukan yang pertama membatasi konsumsi makanan yang mengandung kadar garam yang tinggi. Yang kedua, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Yang ketiga, mengontrol berat badan dengan membatasi kadar dalam makanan setiap hari. Yang terakhir adalah menghindari rokok dan alkohol. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Ditunjukkan pada orang yang sudah terkena gagal jantung, bertujuan untuk mencegah gagal jantung berlanjut ke stadium yang lebih berat, yang dapat dilakukan dengan diagnosa gagal jantung, tindakan pengobatan dengan tetap mempertahankan gaya hidup
terakhir menghindari faktor risiko gagal jantung. Selanjutnya ada pencegahan tersier. Yang pertama ditunjukkan pada masyarakat yang sudah menghindar gagal jantung parah, bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau kematian. Halo guys, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama kami, Unpi Manado. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dapat dibentuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang tangguh, yang aktif, kreatif, dan bermotivasi tinggi untuk nusa dan bangsa. Untuk itu, bagi kalian yang masih bingung, mari bergabung dengan kami di Unpi Manado. Terima kasih, sekian video dari saya.